Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isyatan danka wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kembali lagi bersama malam ini melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran yang pada malam ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 94 dan seterusnya. Semampu kita bisa menyelesaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannawhu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Kita terjemahkan, qul, katakan Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah indallah, jika kamu menganggap bahwa akhirat atau surga itu khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka inginilah kematian jika kamu memang benar. Ya. Ayat ini berkenaan dengan pernyataan Bani Israel atau kaum Yahudi dan Nasrani. Kita menemukan di dalam Al-Quran, direkam di dalam Al-Quran pernyataan-pernyataan mereka yang menyatakan, mereka berkata bahwa tidak akan pernah orang lain masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Itu bilang, itu direkam dalam Al-Quran, direkam dalam Al-Quran. Mereka berkata begini dalam rekaman Al-Quran, waqalu, mereka berkata, Yahudi dan Nasrani, lan, di situ lan sama sekali tidak, karena itu tidak dalam Al-Quran banyak lafaz yang dipakai. La juga tidak, lam juga tidak, lan juga tidak, ma juga tidak. Kalau lam pun minda ya sena lam, dulu tidak, la sekarang dan akan datang tidak, lan lam pun nun, lan sama sekali tidak. Beda, no? Nah,
Mereka mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga siapapun kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu terekam dalam Al-Qur'an. Makanya ayat ini yang 94 yang kita baca dikatakan katakan Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, jika memang itu milikmu akhirat atau milikmu itu surga di sisi Allah, min dunin nas, manusia tidak punya hak untuk masuk surga kecuali kamu, fatamannaul mauta, ingini matian, ingini berkehendaklah untuk mati, begitu maksudnya, berkehendaklah mati kalau memang kau benar, ya. Jadi ayat ini yang 94 yang kita baca ini, Allah kembali mempersaksikan bentuk kehidupan yang penuh dengan pertentangan-pertentangan dalam kehidupan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka menyatakan kehidupan surga hanya milik mereka. Nah, kita periksa, kita ulangi. Mereka mengatakan bahwa surga hanya milik mereka, itu di hati mereka. Tapi ternyata bertentangan dengan sikap jiwa mereka, bertentangan dengan jiwa mereka. Di mana letak bertentangannya? Nah, seharusnya itu kalau dia mengatakan surga hanya milik dia, orang ini tidak takut mati. Nah, kalau ada yang berkata begitu, sudah pasti masuk surganya. Oh, tidak takut mati. Tapi kenyataannya, nampi rampai kematian masih nih. Jadi bertentangan antara pernyataan dengan yang ada di hati mereka. Nah, pita si bele-belena, ya. Dan itu terbukti, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, jika sekiranya pernyataan orang Yahudi itu benar, yaitu hanya mereka memiliki surga, maka Allah tantang dia. Kalau begitu, ingin mati saja. Untuk apa? Untuk segera kamu menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kan masuk surga penuh dengan kebahagiaan. Tetapi kenyataannya jangankan menginginkan mati yang cepat, menghadirkan saja kematian dalam pikirannya, dalam nampil pikir yang mati, sudah menghindar. Coba kita, apa tidak bertentangan dengan pernyataan dengan kejiwaan orang ini? Makanya kita katakan Allah kembali mempersaksikan model kehidupan orang Yahudi, adanya kontradiksi di dalam dirinya. Banyak kabel koslet. Kita berkata begitu. Ada koslet. Seperti tadi ayat yang kita baca, dan itu ada beberapa ayat yang menyatakan begitu di dalam Al-Qur'an. Ada lagi ayat mengatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Coba. Jadi para dia bertentangan. Orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai hak masuk surga. Nah, orang Nasrani juga berkata orang Yahudi itu tidak mempunyai sesuatu pegangan. Jadi para dia bertentangan, padahal mereka sama-sama membaca kitab. Nah, kita lihat potongan ayat ini. Di situ ada potongan ayat, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Ya, lihat itu di ayat 94. Artinya itu berhasratlah
kita pakai begitu. Berhasratlah mati jika kamu memang benar. Nah, kita lihat ayat ini kembali mempertegas kebohongan mereka atas pernyataan mereka sendiri yang menyatakan hanya golongan mereka yang masuk surga. Nah, di sini kita lihat lafaznya, kita kaji secara bahasa. Kata yang dipakai di sini fatamannau itu fi'il amr, perintah, ya, perintah. Matilah, inginilah mati, berhasratlah mati, perintah kan? Berperintah untuk melakukan, yang namanya amr itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Nah, ini adalah gaya bahasa. Ini gaya bahasa untuk apa? Untuk melenyapkan prinsip kaum Yahudi yang ada di otaknya itu. Kita juga biasa memerintah seseorang, tetapi bukan untuk dilakukan. Mau menghilangkan itu pikiran salahnya. Nah. Kalau umpamanya kan biasa kita suruh anak ini makutu maguru. Nah. Jangan mau belajar, jangan mau belajar. Disuruh tahu kan berhenti belajar anak kita. Ada di otaknya anak ini yang kita mau hilangkan, bahwa dia mulai untuk DC nak makutu maguru. Jangan kau belajar. Larangan kan? Dilarang betul kan anak kita belajar hal itu. Ini yang atau kita suruh pergi saja. Tidak disuruh betul, pergi. Ada di sini yang mau dihilangkan, cara berpikir yang mau dibentuk. Sama dengan ini, karena ada cara berpikirnya orang Yahudi berkata hanya miliknya lah surga. Nah, Allah tantang, kalau memang kau berkata surga milikmu, mati mau kelekna, mati mau kau. Ini tantangan. Apakah disuruh betul mati? Tidak. Mau ditantang untuk menghilangkan yang ada di otak itu. Jadi perintah di sini gaya bahasa untuk melenyapkan prinsip kaum Yahudi yang berpikir tentang hanya surga, hanya miliknya lah surga itu. Kemudian Allah memberikan tantangan itu, tantangan yang susah dia mengelak. Ditantang dengan persoalan kematian. Mau pilih yang mana? Nah, ini coba lihat gaya bahasa Al-Quran indah sekali. Mencarikan kosakata, mencarikan kata-kata yang membunuh cara berpikir orang. Kalau begitu mati mau kau balik, kalau kau berkata memang itu. Nah, dijawab sendiri. Allah sendiri menjawab, kembali lagi. Lan yatamannauhu abada. Mereka sekali-kali tidak menginginkan mati. Allah yang berkata begitu. Jadi Allah mempertegas bahwa mereka itu tidak mungkin berani menjawab tantangan maut ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka banyak melakukan kesalahan. Ya, mereka banyak melakukan kesalahan. Berbeda dengan orang-orang mulia. Ya. Berbeda dengan orang-orang mulia, para sahabat-sahabat Nabi ditantang dengan kematian bergembira. Di mana bentuk bergembiranya? Di dalam peperangan mati syahid, ini pedang di atas ini. Dijanjikan mati syahid, tidak ada urusan dengan Jepang. Ya. Saya kira dulu kita orang-orang tua kita juga tidak ada urusan dengan yang penting ini. Ya.
Jadi orang-orang mulia, kalau memang dia orang mulia, tidak gentar dengan tantangan seperti itu. Bahkan memang kita di dalam, kalau kita membaca sejarah dan hadis-hadis itu, banyak yang disebutkan riwayat-riwayat sahabat-sahabat Nabi yang diberi kabar gembira masuk surga. Banyak sahabat Nabi yang dijanji masuk surga. Bukan mereka takut dengan janji mati itu di dalam perang, justru mereka bersenandung ria menghadapi peperangan, menyambut syahidnya, mati syahidnya itu. Beberapa sahabat, salah satu saya mau ambil kaki contoh di sini, ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini dalam peperangan di Hunain itu tidak gentar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikisahkan begini. Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan itu kan seharusnya pakai baju perang, ya? Baju perang, tapi Ali tidak menggunakan baju perang untuk melawan musuh-musuh. Itu juga terjadi di perang Hunain itu, di perang Hunain. Karena tidak pakai baju perang, anaknya Hasan menegur ayahnya. Iya, sepertinya begitu. Iya, kenapa kita tidak pakai baju perang? Nah, ini perang hebat yang kita menghadapi ini. Ali dijawablah Ali, wahai anakku, ayahmu sesungguhnya tidak peduli, hanya konsentrasiku adalah dibunuh atau membunuh. Gentar kali menghadapi perangan seperti ini? Tidak. Karena yang dia lihat bukan matinya yang dia lihat, tapi surganya yang dia lihat. Beda tadi dengan orang Yahudi. Dia mengatakan surga ini miliknya, tapi takut mati. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ya? Jalan pikirannya ayat ini. Orang Yahudi berkata dan Nasrani berkata, itu surga milik kami, tapi takut mati. Beda dengan Ali, Ammar bin Yasir dan serta sahabat-sahabat yang lain, terjun dalam peperangan tidak takut mati, karena memang sudah dijanji oleh Rasulullah surga tempatnya. Coba berbedanya cara berpikirnya. Jadi Ali menjawab kepada anaknya, saya tidak peduli, konsentrasiku hanya dibunuh atau membunuh. Begitu juga dalam peperangan Badar, sahabat-sahabat Nabi di dalam peperangan Badar itu bersenandung itu bergembira menyambut peperangan. Kenapa ada orang bergembira menyambut peperangan? Bukan perang yang dia lihat, surga yang dia lihat. Karena mereka itu sudah dijanji oleh Rasulullah sebagai penghuni penduduk surga. Kembali lagi kita membandingkan, Yahudi tidak begitu. Dia menyatakan tapi takut mati. Kalau bahasa Bugis ini elo ande cecoh. Nah, kita analisa. Ini kita menganalisa sedikit ketika perintah mengingini kematian itu berkaitan dengan pembuktian ucapan-ucapan mereka tentang kebenaran untuk berkorban mati sebagai syahid, maka itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ya? Saya ulangi, disuruh mengingini kematian sebagai wujud pembuktian kebenaran, menegakkan kebenaran Allah seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat itu dalam bentuk sikap dan perbuatannya, itu bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam agama.
Yang dilarang yang bagaimana? Tetapi ketika perintah mengingini kematian tersebut berkaitan dengan keputusan menghadapi kesulitan hidup, maka hal tersebut bertentangan dengan agama. Putus asa menghadapi kehidupan, mungkin karena terjerat dengan berbagai macam problematika kehidupan, lantas disuruh mati, ini yang bertentangan dengan agama. Tetapi seperti yang dilakukan Rasulullah untuk membuktikan kebenaran-kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum, ya, jangan salah seorang dari kamu mengharapkan mati sebelum ajalnya, illa an yakuna kad wasaka bi amalihi, kecuali kalau dia sudah yakin bahwa amalnya sudah mencukupi untuk menyelamatkan di akhirat. Nah, siapa yang tahu itu? Nah, ada yang bisa tahu itu. Siapa yang berkata bahwa amalku sudah cukup menyelamatkan saya di akhirat? Orang celaka itu. Ya. Kalau ada yang berkata bahwa cukupnya amalku saya ini menyelamatkan saya di akhirat, masuk surga. Oh, neraka tempatnya orang itu. Imam Ghazali berkata, saya mengulangi lagi pernyataan Imam Ghazali, siapa yang melihat kesempurnaan amalnya di dunia ini, maka itulah awal kehancurannya. Tapi siapa yang melihat kekurangan amalnya di dunia ini, maka itu adalah awal kesuksesannya, awal kebahagiaannya. Kenapa? Karena yang pertama itu dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan memang dia tidak tahu, dan betul-betul dia tidak tahu. Kalau yang kedua dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka ada usaha untuk tahu. Nah, pada ayat 96 ini kita lanjutkan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ay yu'ammara wallahu basirun bima ya'malun. Kalau kita terjemahkan, wala tajidannahum, dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Mereka ini yang dimaksudkan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu adalah manusia yang paling loba, mereka yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Bahkan ini ada pernyataan, ini dikatakan dalam Al-Quran, rasa bahkan lebih lobah mengalahkan lobahnya orang-orang musyrik. Orang musyrik juga rakus terhadap kehidupan, tapi lebih rakus lagi orang Yahudi ini menurut Al-Quran ini. Ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku, dibanding dengan orang-orang musyrik. Masing-masing mereka orang Yahudi ini ingin agar diberi umur 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka mengingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menggeser sedikit siksaan. Jadi sepertinya mau berkata bahwa kalau panjang umur bergeser sedikit siksaan, enggak. Nah, kita jelaskan. Nah, dalam ayat ini Allah memberi perbandingan. Allah membandingkan orang Yahudi dan orang musyrik. Orang Yahudi itu adalah umat-umatnya Musa yang ada di Mekah, di Madinah
sebagai Exodus. Exodus itu yang waktu peperangan di Palestina kencang dulu, tidak ada tempat negara, maka lari salah satu tempat pelarian mereka adalah Mekah dan Madinah. Ini namanya orang Yahudi yang di situ. Dibandingkan dengan orang musyrik adalah penduduk asli Mekah, penduduk asli Madinah yang memang tidak bertuhan. Nah, ini yang mau diperbandingkan antara orang Yahudi dengan orang-orang musyrik. Disabandingkan dalam Al-Quran ini. Allah mengatakan ternyata kaum Yahudi lebih rakus menginginkan umur panjang dibanding dengan kaum musyrikin. Apa alasannya? Alasannya, kalau kaum musyrikin menginginkan kehidupan lebih panjang, masuk sedikit akal. Masuk akal. Sekalipun salah ya, tapi karena kita mau mencoba menganalisanya, ada di harapan, ada di sedikit bisa masuk di pikiran. Kalau orang musyrik lebih menginginkan kehidupan dunia, ya masih akal. Kenapa? Karena memang dia tidak percaya namanya akhirat. Tidak percaya namanya akhirat, berarti dia harus fokus kepada dunia. Orang Yahudi beda, dia tahu namanya ada akhirat, tapi tetap lebih rakus lagi dibanding Yahudi, dibanding orang musyrik. Nah, jadi kalau begitu siapa yang lebih rakus di antara keduanya ini? Pasti kita berkata orang Yahudi. Ya. Yang seharusnya lebih rakus adalah orang musyrik, karena dia tidak percaya namanya akhirat. Berarti harus menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, seluruh potensi dirinya untuk mengejar dunia. Karena memang dia tidak ada pikirannya tentang akhirat. Tapi orang Yahudi, dia tahu pasti adanya akhirat, tetapi tetap sama perlakuannya orang musyrik dalam mengejar dunia. Berarti kalau begitu lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi ini orang Yahudi. Ya. Jadi cowok-cowok ini masih sifat Yahudi metoi ya. Biasa kita begitu. Mereka itu orang-orang musyrik itu menganggap dunia ini adalah tujuan dari akhir daripada tujuan mereka. Tetapi orang Yahudi tidak begitu. Mereka juga yakin. Baru mereka seperti berkata, semakin lama hidup maka semakin jauh asap dari dirinya. Ini pemikiran-pemikiran salah. Coba kita lihat yang buka Al-Quran, di situ ada potongan ayat, penggalan ayat, yawaddu ahaduhum. Itu waddun sangat cinta waddu ya waddu. Jadi masing-masing mereka ini ingin agar diberi umur 1000 tahun. Allah mengatakan alfasana, 1000 tahun. Maksudnya ini 1000 tahun bukan 1000 tahun betul, tapi umur yang sepanjang-panjangnya. Karena menurut penjelasan beberapa ulama, orang Arab di zaman itu tidak mengenal angka yang lebih banyak dibanding 1000. Inilah angka maksimal yang mereka tahu, 1000. Jadi kalau banyak 1000-nya, beribu-ribu. Tidak tahu namanya 1 juta. Jadi kalau 1 juta berapa sih? Beribu-ribu. Makanya dikatakan di sini mereka menginginkan cinta untuk diberi umur yang 1000 tahun. Nah, kita periksa lagi kata-katanya yu'ammaru. Ini kalau dalam bahasa ini namanya bentuk fi'il mudhari majhul, bentuk fasib. Diberi. Apa dibalik kata-kata ini? Artinya mereka yakin ada zat yang memberi kehidupan, yakni Allah. Ada zat yang bisa mencabut kehidupan, yakni Allah. Maka dia katakan yawaddu ahadu ayyu ammar. Ini kajian bahasa ini. Terkadang itu bahasa dibentuk pasif karena ada makna yang diinginkan.
Boleh jadi karena takut boleh jadi karena pasti, boleh jadi karena faktor lain, sehingga dibantu pasifkan. Contoh saja ini, masolangi sepeda aku, masolang sepeda aku. Tabi aja Yusuf, kamu lagi contoh dari mana magaga? Isolangi sepeda aku bilang, dirusak sepeda aku. Saya tidak mau mengatakan Haji Yusuf merusak sepeda aku karena takut Kak. Padahal di depanku ini kenapa lebih hebat badannya dibanding saya? Makanya dibentuk pasifkan. Karena takut. Disolangi sepeda aku. Padahal ada Yusuf. Bilang mau ke Yusuf, nah pukul kok besar orangnya. Atau dibentuk pasifkan itu kata-kata karena sudah pasti yang melakukannya. Kutiba alaikumu, sudah pasti bahwa Tuhanlah yang mewajibkan. Tidak usah kata Allah, tidak usah berkata Allah alaikumusiyam, cukup kutiba alaikumusiyam karena sudah pasti. Dan seterusnya. Tapi ini pengetahuan kebahasaan. Nah ini bentuk pasif yang dipakai. Yu'ammar, diberi umur. Siapa yang memberi umur kepada? Ya Allah. Kalau begitu yang memberi umur adalah Allah. Kalau begitu keyakinan orang Yahudi mengenal ada namanya zat yang memberi kehidupan, zat yang mencabut kehidupan. Bentuk pasti. Tetapi sekalipun ada pengenalannya bahwa yang memberi kehidupan ini adalah zat yang maha kuasa, ada keyakinan, tetapi karena kecintaan kehidupan dunianya melebihi dari yang semestinya, sehingga cinta terhadap yang memberi kehidupan, cinta terhadap yang mencabut kehidupan hilang ya. terabaikan. Nah, kalau ada orang yang menempuh cara hidup seperti ini, kalau ada orang yang menjalani hidup seperti ini, maka insya Allah orang itu penuh dengan hayalan-hayalan dalam kehidupannya. Penuh dengan hayalan-hayalan dalam kehidupannya itu. Kenapa? Itulah sehingga Allah mengatakan di sini lau, ada lau di situ. Lau yu'ammar. Itu lau artinya mengandai-andai. Ya, mengandai-andai sesuatu yang mustahil. Nah, kalau begini menghayal manawa-nawa tepetuh. Nah, ia rasa lau manawa-nawa tepetuh. Dengan demikian ayat ini menggambarkan isi hati dan pikiran mereka diwarnai dengan hayalan yang menginginkan kemustahilan. Ya. Umur panjang yang mereka cintai, sepanjang apapun tidak akan mampu menggeser sedikit pun dari siksaan, apalagi mau melepaskan dari siksaan. Makanya kehidupan masyarakat kita sekarang, saya hanya mau mengoreksi sedikit. Tidak apa-apa kita berulang tahun, tidak apa-apa. Kalau menurut saya tidak apa-apa berulang tahun. Cuma yang keliru ini doanya yang keliru. Kan kalau kita berdoa, apa itu panjang umurnya? Jangan bilang panjang umurnya. Roba itu bilang panjang. Berberkah hidupnya, berberkah itu yang bagus. Ya. Jangan dituntut panjang umur, yang kita tuntut berberkah kehidupan. Baru tepuk tangan lagi. Ya. Seharusnya berdoa berkah hidupnya, itu yang bagus. Ya, itu yang bagus, itu yang dituntun dalam Al-Qur'an. Wassalamun alayya. Itu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubasu. Ada tuntunan dalam Al-Quran. Salam sejahtera bagiku pada hari aku dilahirkan
Dimulai dengan salamun alayya, bukan dikatakan panjang. Nah, takut-takutnya karena ini orang Yahudi berpikir semakin bertambah umur semakin bisa menggeser siksaan. Oh tidak, tidak ada urusan dengan panjang umur ini, tidak akan menggeser itu siksaan. Nah, yang bisa menggeser itu adalah berkah. Makanya kalau ada ulang tahun, silakan ulang tahun, tapi doanya yang bagus. Berkah hidupnya, mulialah hidup. Ya, itu saya korek. Tapi itu pendapat saya. Kalau mau ikuti, tidak apa-apa sih. Kalau anggap salah aja, jangan tombak ikuti. Bukan di rukun iman yang wajib dipercaya ini, bukan ji. Ya. Tapi lebih bagus panjang dan berberkah. Nah, itu. Untuk apa panjang umur baru tidak berberkah? Itu hanya mengumpul deretan dosa yang dibawa ke akhirat. Masyarakat susahnya. Ya, bagusnya panjang umur tapi berberkah supaya semakin banyak keberkahan menyebar di dunia ini. Nah, jadi nanti kalau ada anak atau cucu mami sekarang, atau masih banyak anak muda ini, kalau ada mau minta dirayakan, silakan. Tapi robah doanya. Nggak usah menyanyi apa, nggak usah. Doa saja di situ. Kan kita berdoa, mudah-mudahan anak ini berberkah hidupnya, mudah-mudahan anak ini mulia dalam kehidupannya. Itu lebih bagus, karena juga ada di dalam Al-Quran, wassalamun alayya, salam sejahtera bagi saya, kata Isa alaihissalam, pada hari aku dilahirkan, dan para nanti amutu, pada saat mati, dan pada saat dibangkitkannya di hari kemudian, wa yauma ub'atsu hayya. Itulah dasarnya ulama-ulama kita banyak yang mengadakan haul-haul itu. Ya. Nah, ukuran kemuliaan kehidupan, kita mengatakan ukuran kemuliaan kehidupan bukan pada jumlah usia yang ditempuh manusia sejak lahir sampai mati, bukan itu, bukan ukurannya di situ. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan ukuran panjangnya umurnya. Mau foto ya anu di malampi umurna. Oh belum tentu. Biasa apa yang cari itu? Suka malampi umur. Belum tentu. Jangan sampai malampi tapi napa ada punga anu. Seharusnya yang kita lihat ini adalah berberkahkah hidupnya? Bermanfaatkah hidupnya terhadap dirinya dan terhadap orang lain? Jadi bukan panjang kemuliaan itu bukan terletak pada jumlah usia yang kita tempuh dalam perjalanan hidup kita ini, sejak lahir sampai mati, ya. Tetapi ukurannya adalah terletak pada nilai kebaikan yang dipersembahkan selama menjalani hidup. Situ ukurannya. Tentu bagaimana mengukur bahwa ini baik dan tidak? Ya, kita masak, anggaplah ini bahan kita masak, apakah sudah matang menurut Islam, apakah matang menurut iman, apakah matang menurut ihsan. Ini 3 ukurannya saja itu. Iman, Islam, iman, ihsan. Kan itu yang diarahkan oleh Nabi. Nah, Islam dalam pengertian di sini adalah amalan-amalan syariat. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman rukun iman. Al-ihsan yang dimaksudkan di sini adalah perilaku mulia. Perilaku mulia. Sudah syar'i tidak ini? Kalau syar'i berarti Islam. Apa menunjang kehidupan keberimanan kita, menambah keimanan kita, berarti iman. Wujud perbuatannya itu baik tidak kepada sesama manusia, kepada dirinya sendiri, berarti ihsan. Ihsan itu kan konsepnya yang terbaik.
Ihsan itu selalu mau melakukan sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Kenapa selalu mau melakukan yang terbaik? Karena tidak pernah tidak melihat Tuhan di dalam perbuatannya. Makanya iman. Memilih satu perbuatan, dia harus tahu benar atau tidak. Islam. Ini kan dalam kehidupan kita ini, kita selalu dituntut mengambil keputusan. Nah, kita selalu dituntut mengambil keputusan. Tidak mungkin kita mau melakukan sesuatu tanpa didasari dengan keputusan dari kita sendiri. Engkau apa keputusan jalan apa di Figau? Nah, sekarang persoalannya cara mengambil keputusan ini benarkah menurut syariah? Benarkah menurut iman? Benarkah menurut ihsan? Coba kembali kita mengenal diri kita. Setiap mau melakukan sesuatu pasti lahir karena keputusan yang kita ambil. Kita dituntut untuk selalu mengambil keputusan. Nah, persoalannya ini mengambil keputusan itu apa referensi kita? Ya, agama lah. Kan banyak itu orang mengambil keputusan bukan agama referensinya, rujukannya apa? Syahwat keduniaan. Wah, kalau begini meruntuh apa aku? Ini Figau ini tidak ada pertimbangan agamanya, ditangkap ke KPK. Kan begitu. Karena memang dia mengambil keputusan tidak melihat menengok cocok maga ku agama ye. Tapi yang dia lihat tatam memang tu dalek ku ye. Sudah mi. Kalau nampar ni kan. Ya, nanti lain kali lah kita lagi sambung. Masih kamu pasti ada, tapi biarinlah nanti minggu depan kita sambung. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.